Nah, kalau saya boleh mengambil dari inti bahwa AIK itu memang perlu diinstitusionalisasikan dalam indikator-indikator mutu yang nanti dampaknya pada indikator kinerja dan lain sebagainya, sehingga Al-Islam dan Kemuhamadian itu menjadi bagian integral dari sistem di dalam mengelola rumah sakit. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya nanti dimohon Prof. Partino untuk berkenan memberikan tanggapan bahasan terkait dengan pengalaman best practice rumah sakit Romani ini, ya mungkin dalam perspektif keahlian Prof. Partino adalah bidang psikologi. Nah, oleh karena itu, waktu selanjutnya, monggo silahkan Prof. Partino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita wajib bersyukur atas segala nikmatnya, sehingga pada pagi yang cerah ini di Jogja, kalau di Palangkaraya ini hujan katanya Kiai Sairi, tapi Hmm. hujan itu hujan penuh berkah. Ya kita bersyukur masih bisa mengikuti acaranya Mas Dr. Agus ini Tolabul Ilmi. Jadi kita selalu berusaha untuk meningkatkan diri, untuk memoles diri dalam rangka persiapan-persiapan kepulangan kita semua. Tidak ada yang tidak pulang, nanti semuanya harus pulang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah ini dapat amanah dari Mas Dr. Agus untuk ikut berbicara di pagi ini. Alhamdulillah juga sudah mendengar dari Mas Ardi dan Mas Saifullah tentang eh, keberhasilan-keberhasilan dari rumah sakit Rumani untuk AIK. Memang sebenarnya kalau kita kembali, justru AIK itu merupakan modal dasar dan motor untuk semuanya. Kalau kita sudah namanya di AIK-nya sudah sesuai dengan track aturannya, jadi lain-lainnya akan mengikuti. Ini makanya sering kita dengar bahwa kita itu berpedoman pada dua tali Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi ini kan semua di AIK itu sumbernya paling tidak dua itu. Jadi kalau sudah namanya patuh dengan aturan-aturan, insya Allah yang lainnya itu akan dengan baik. Dan ini tadi sudah dikatakan oleh Mas Ardi bahwa 10 menit sebelum waktunya sholat sudah ada eh, peringatan atau reminder. Ini juga sangat luar biasa. Apalagi sekarang Muhammadiyah sudah memproduksi ASEMU yang ada adanya. Itu kan sudah akan lebih memperkuat lagi. Ya, memang semua ini pertama kembali ke aturan. Aturan yang sudah disepakati, yang sudah distandarisasi atau sudah standardized, harus kita ikuti dengan ikhlas. Makanya semua aturan-aturan ditegakkan itu untuk mencapai suatu visi dan misi yang memang andalan kita luar biasa. Ya seperti di visinya tadi kan tujuannya kan global dan mengikuti teknologi terkini. Nah, ini juga sangat luar biasa. Termasuk pada awal menjadi pegawai, mestinya kan sudah ada kontrak-kontrak yang harus sudah ditandatangani dan disepakati oleh calon-calon pegawai. Misalnya pada waktu menjadi calon pegawai kan sudah ada kontraknya. Apa-apa yang harus dilaksanakan dan apa-apa yang harus dihindarkan. Itu pasti sudah betul. Dan juga misalnya monitoringnya. Sekarang sudah
alatnya ya canggih, jadi bukan hanya tetot saja untuk kehadiran, itu sudah bisa menggunakan kris atau kiris itu. Jadi mungkin kalau mau sholat itu juga tinggal HP-nya ditempelkan saja, otomatis sudah akan terrekod. Nah, ini untuk apa? Untuk memudahkan kontrol kita. Jadi teknologi yang sangat luar biasa itu akan membantu kita untuk mengontrol semua kegiatan apa saja. Makanya ada CCTV dan sebagainya itu sudah sangat membantu kita. Memang untuk yang sudah biasa di Muhammadiyah itu tidak kaget. Tapi orang-orang di luar Muhammadiyah itu juga akan harus belajar. Belajar dari apa? Belajar dari aturan di Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah itu tidak mengenal namanya atau hanya sekali-sekali sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau orang luar itu kan harus belajar. Di Muhammadiyah itu sudah menjadi budaya kalau sholat fardu itu ya dianjurkan berjamaah kecuali dengan alasan-alasan yang syar'i. Tuh, dengan berbagai macam keterbatasan dan lain-lain. Jadi semua sudah digariskan. Jadi kalau kita sudah, apalagi kalau sudah kader-kader dari eh, IBM, dari IMM, dari Pemuda, dari Nasiatul dan sebagainya, itu sudah nggak akan heran tentang aturan-aturan di Muhammadiyah, khususnya mestinya di rumah sakit Rumani. Ini nggak akan heran. Tapi orang yang di luar sana yang memang butuh dan mempunyai keahlian yang kita butuhkan, ya harus belajar sedikit demi sedikit. Belajar pertama itu, ini yang menurut teori psikologi. Jadi pertama itu juga kita eh, menetapkan bahwa seorang pimpinan itu adalah teladan. Seorang pimpinan teladan karena apa? Kalau pimpinan sudah berjalan ke masjid, orang-orang itu yang orang-orang sensitif pasti akan eh, memahami, "Oh, itu Pak Direktur sudah berangkat ke sana." Nah, itu adalah teladan. Jadi pimpinan itu sebagai merupakan suatu sarana, merupakan contoh konkret untuk bertindak menjadi eh, teladan bagi anak buahnya. Itu dari tindakan kita. Yang keduanya adalah perintah atau suruhan. Kita menyuruh anak buah, tapi bagaimana sementara menyuruh anak buah kita tidak ke sana? Eh, itu sudah adzan zuhur. Ayo, pada ke masjid dulu. Bapak ini lagi tanggung pekerjaannya. Tidak boleh seperti itu. Jadi seorang pimpinan juga yang pertama itu harus memberikan contoh. Yang kedua yang agak halus lagi adalah ajakan. Ajakan, jadi mari Bapak-bapak itu sudah dengar kalau di tetangga kan ada tarhim, kalau di Muhammadiyah kan tidak. Nah, itu sudah mendekati, itu sudah 10 menit peringatan, itu reminder sudah monggo siap-siap ke masjid. Ya. Jadi yang pertama itu contoh teladan dari pimpinan, yang kedua itu adalah ajakan, yang ketiga itu perintah atau suruhan. Itu yang lebih apa ya, kayak memaksa. Memang pertama-tama itu kan harus dipaksa, berat. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu juga biasa. Yang berikutnya adalah eh, imbalannya adalah ada namanya reward dan punishment. Nah, itu sudah disinggung tadi, itu baik sekali. Tukin dan sebagainya itu berdasarkan kinerja. Jadi bagaimana kita menghargai seseorang dari kinerjanya. Nah, orang yang rajin dengan malas kok tunjangannya sama itu namanya tidak adil. Kita berbuat tidak adil. Makanya ada namanya reward. Nah, yang rajin ya diberi reward. Yang malas-malas, ya kalau diberi punishment atau hukuman, yaitu kelihatannya kasar. Tapi itu juga harus diberikan, karena supaya ada efek. Yang rajin-rajin tadi rewardnya apa? Bisa diberi kesempatan untuk penyetaraan ijazah, untuk lanjut pendidikan, untuk jabatan dan sebagainya. Itu sudah memang harus demikian. Juga ada tadi sama dengan ada taksinya. Ya iya, mau seorang Muhammadiyah tidak bisa ngaji.
yaitu namanya kurang bagus, tidak bisa menjadikan contoh untuk terutama untuk keluarga kita yang kecil. Jadi memang ini semua aturan harus ditegakkan dan para personil rumah sakit semuanya itu harus menyadari dan harus dengan ikhlas melaksanakan. Kalau kita melaksanakan dengan ikhlas itu nyaman. Tapi kalau masih merasa dipaksa, nah itu yang tidak nyaman. Maka itu pasti di aturan kepegangannya ada kontrak-kontrak apa yang harus dikerjakan dan yang tidak. Dan konsekuensi-konsekuensi dari semua aturan, dari semua tindakan. Jadi kalau sudah ada aturannya itu, kita akan nyaman. Kalau sudah ditunjukkan aturannya, lah kan sudah kontrak dulu. Sholat berjamaah di masjid ketika kita dinas. Tapi Anda sudah 1 minggu, 1 pekan ini, sudah ada 5 kali tidak pernah ke masjid. Tapi itu tidak langsung kita pecat, harus kita panggil. Mengapa kok sampai tidak seperti itu? Apa ada alasan-alasan yang syar'i atau memang dibuat-buat dan sebagainya? Itu kita eh, harus sensitif terhadap semuanya itu. Dan juga pengawasan itu bukan hanya dari pejabat saja. Harusnya kita bisa mengawasi diri sendiri, self control. Jadi mengawasi diri sendiri, menggerakkan diri sendiri, self directing. Jadi menggerakkan diri sendiri untuk apa? Ya untuk memenuhi, mematuhi aturan-aturan yang telah dilaksanakan. Dan ini kalau melihat dari pengalaman-pengalaman dari Rumah Sakit Rumani, ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Ini bisa menjadi referensi-referensi untuk rumah sakit yang baru berdiri. Tentunya saya tidak mengajari karena di situ sudah ahlinya Mas Dokter Agus, Mas Dokter Biri, Mas Dokter Joko yang sangat luar biasa pengalamannya. Jadi ini saling untuk eh, berbagi pengalaman best practice yang diungkap oleh Rumah Sakit Rumani. Dan ini menjadi pembelajaran kita bagi terutama bagi perguruan tinggi yang mendirikan kedokteran dan syaratnya mempunyai rumah sakit dan bisa mengikuti jejak-jejak. Rumah sakit Rumani tentunya bukan hanya satu-satunya menjadi referensi. Banyak rumah sakit kita yang juga hebat, termasuk yang di Jakarta dan rumah sakit Islam dan sebagainya. Jadi kita tidak alergi untuk menyontek hal-hal yang memang andalan, hal-hal yang baik itu. Mungkin komentar saya demikian, Mas Dr. Agus. Kalau ada kurangnya, yaitu sebagai manusia memang mempunyai keterbatasan. Kalau ada benarnya, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Ya, perspektif psikologi bahwa memang apa yang dilakukan Romani itu basis ilmiahnya jelas dalam rangka untuk membangun sebuah habit, sebuah kebiasaan. Ya mungkin awalnya agak terpaksa-terpaksa sedikit nggak apa-apa, tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nah itu akan terjadi secara otomatis.